Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahkumu bil haqqi qat'a wa yajzi kulla nafsin bima tas'a wa ilaihil ma'ab war ruj'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadillahi tadarru'an wa khusyu'a wa ala alihi wa ashabihi al-muhtarizina minal harami syab'an wa ju'a. Amma ba'du. Bapak Bupati Lombok Barat yang kita hormati, Bapak Ketua MUI Lombok Barat, Kedua Basnas Lombok Barat, pimpinan Pondok Pesantren Ali Islahuddin Kediri yang sangat hormati, Ketua MWC, Rais Rais Surya NU Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama semua Banom yang ada sempat hadir pada kesempatan ini. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena walau dalam keadaan letih, karena terpagut oleh rasa haus dan lapar dengan sebab kewajiban puasa Ramadan, namun kita bisa sampai ke tempat ini mengantarkan jenazah Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Ahmad Hanafi. Beliau adalah salah seorang daripada kibarul ulama An-Nahdiyah Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah salah seorang daripada Rais Surya Jatman Jam'iyah Ahlut Tariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah, yang sangat teguh memegang prinsip sebagai seorang ulama An-Nahdiyah dalam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Almarhum adalah seorang ahli zikir, termasuk dalam kategori al-muqarrabuna ilallah, orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum ini menurut kesaksian kita bersama bahwa dengan ciri-ciri yang ada yang telah ditampilkan selama hidup beliau, lebih-lebih pada akhir-akhir sekarang ini, masuk dalam kategori sebuah hadis yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini terdapat dalam sebuah kitab Al-Budurus Safirah fil Umuril Akhirah, salah satu daripada 600 karangan Imam Suyuti. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mempunyai 600 karangan sebelum beliau wafat dalam usia yang cukup muda, karena beliau telah berkolaborasi dalam usia 20 tahun mengarang kitab Tafsir Jalalain bersama Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Salah satu karangan beliau namanya Al-Budurus Safirah fil Umuril Akhirah. Dalam kitab tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Inna lillahi la'ibadan yawmal qiyamati laisu rusulan wala anbiya walakinnahum aqraban nasi ilayya." Pada hari kiamat nanti ada hamba-hamba Allah, mereka itu bukan rasul, bukan juga nabi, tetapi mereka adalah orang-orang yang paling dekat kepada saya. Qila ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Idza lam yakunu rusulan wala anbiya. Kalau mereka itu tidak dari kalangan para rasul dan kalangan para nabi, kalau begitu siapa mereka? Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu adalah orang-orang yang senantiasa menyebut-nyebut nama Allah sambil berdiri, sambil tidur, bahkan sambil duduk. Dan mereka juga berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka itu adalah tidak pernah memejamkan mata sebagaimana orang lain memejam matanya sambil nyenyak tidur di malam hari, tetapi setiap desah napasnya adalah zikrullah. Zikrullah, zikrullah. Almarhum inilah karena dia dipercayai sebagai seorang Rais Suriah Jatman, maka predikatnya itu membuat dia tidak pernah luput desah napasnya dari zikir, mulai dari zikir lisan, zikir qalb, zikir sir, zikir ruh. Karena ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, orang-orang yang zikir ini dipertanyakan siapa yang menjadi pemimpinnya. Ketika beliau belum sampai di Maqamul Mukafahah. Maqamul Mukafahah merupakan tempat yang tertinggi, tak ada seorang pun yang bisa sampai ke sana kecuali Rasulullah. Maka ketika sampainya Sidratul Muntaha, hati bertanya, aina qalbu Ahmad? Mana hati Ahmad? Kemudian hati Ahmad bertanya, aina ruhu Ahmad? Kemudian ruh Ahmad bertanya, aina sirru Ahmad? Kemudian sirru Ahmad bertanya, aina musyahadatu Ahmad? Wa huwa imamud dzakirin al-arifin al-muqarrabin. Karena yang namanya qalb Ahmad, ruh Ahmad, sir Ahmad, dan musyahadah Ahmad itu merupakan imam daripada az-zakirin, yang ahlu zikir. Dengan zikirlah kita menunjukkan ekspresi keinginan kita untuk bertemu dengan Allah, sehingga dalam hadis qudsi dikatakan, man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ahu wa man kariha liqa'i karihtu liqa'ahu. Siapa yang suka bertemu dengan saya, maka saya pun cinta, suka bertemu dengan dia. Siapa yang benci bertemu dengan saya pun tidak suka bertemu dengan dia. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Hal-hal inilah yang memotivasi beliau al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Hanafi, yang salah seorang sepuh daripada pengurus IKABA, Ikatan Alumni Pondok Pesantren Al-Islahuddin. Dan jangan dilupakan juga bahwa almarhum salah satu sepuh daripada Palahi, Persatuan Alumni Pondok Pesantren Al-Halimi. Karena sebelum beliau berangkat ke Islahuddin, beliau sudah mengaji beberapa tahun di Pondok Pesantren Al-Halimi, pada waktu itu Madrasah An-Najah. Maka oleh sebab itulah kesaksian kita semua ini adalah merupakan suatu catatan besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempertimbangkan bahwa almarhum pantas dekat dengan Rasulullah SAW. Maka kepada semua keluarga besar almarhum, para wali santri, para santri, bukan Pelunggu Sami saja yang merasa kehilangan beliau. Semua kita, karena mautul alim, mautul alam. Meninggalnya seorang alim berarti secara majazi adalah kematian sebuah alam. Bahwa alam ini kan tetap hidup bila masih banyak orang-orang alim masih hidup. Dan apabila nanti orang alim sudah banyak meninggal, maka pohon kelapa pun satu persatu akan bertumbangan. Pohon-pohon durian pun akan mati. Pohon pisang pun akan kena virus. Bahkan semua mangga, semua nangka, semua yang punya buah tidak akan berbuah lagi ketika orang alim sudah banyak yang meninggal. Oleh sebab itulah kita bersyukur alumni daripada Pondok Pesantren Islahus Subian sudah banyak yang akan menyusul posisi beliau sebagai salah seorang daripada kibar ulama An-Nahdiyah ke depan, termasuk putra-putra yang ditinggalkan oleh mereka. Kepada keluarga yang tinggalkan, jangan terlalu bersedih, karena memang begitulah. Di saat kita diuji dengan puasa, kita juga diuji dengan meninggal dunianya almarhum. Sebab antara saum dan sabar itu hanya sedikit perbedaannya. Kalau saum adalah hakikatnya habsun nafsi an jami'i ma tafrahu,
Puasa itu adalah menahan diri daripada semua yang ia senangi. Makan senang, minum senang, merokok senang, bersuami istri senang, tapi semua itu ditahan oleh orang-orang yang beriman, karena dipanggil untuk berpuasa orang beriman. Sedangkan sabar adalah habsun nafsi an jami'i ma takrahu, menahan diri daripada semua apa yang dia tidak sukai. Siapa yang suka ditinggalkan oleh orang tuanya? Siapa murid yang suka ditinggalkan oleh gurunya? Siapa istri yang suka ditinggalkan oleh suaminya? Siapa anak yang suka ditinggalkan oleh bapaknya? Tidak ada. Tetapi mau tidak mau harus diterima kenyataan ini sebagaimana yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya mudah-mudahan gemblengan puasa Ramadan ini dapat membuat semakin subur sabarnya semua telah ditinggalkan. Begitu juga para santriwan santriwati dan para wali santri. Maka yang terakhir kita dapat mengatakan bahwa beliau walaupun tidak menemui Ramadan secara tuntas, tapi bertemu dengan Allah. Karena atas 3 klasifikasi daripada kaum mukminin dengan Ramadan ini. Pertama, ada orang-orang yang tidak bertemu dengan Ramadan, tidak juga bertemu dengan Allah. Yang kedua, ada orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tak bertemu dengan Allah. Yang ketiga, orang hanya bertemu dengan Allah tapi dia tidak bertemu dengan Ramadan. Karena Ramadan adalah hanya wasilah, jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau kita sudah mendapatkan predikat yang namanya predikat takwa. Mukmin dikhitab untuk berpuasa, bukan muslim. Karena jumlah mukmin ini jauh lebih kecil daripada muslimnya. Itu sebabnya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, tidak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu. Setelah iman, untuk sampai kepada maqam takwa itu adalah melalui puasa. Untuk apa kita puasa? Untuk takwa. Takwa itu adalah orang yang mewaspadai segala kemungkinan yang akan membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah nanti inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Yang paling takwa. Almarhum Akbarullah Tuan Guru Haji Ahmad Hanafi, kita dengan husnuzon sebagai syahadatul khair adalah termasuk di antara miliaran atqan nas indallah, manusia yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesaksian kita semua ini, almarhum akan menjadi apa yang bisa kesaksikan, sehingga keluarga yang tinggalkan, para santriwan santriwati yang tinggalkan, para wali santri juga yang tinggalkan, kita para muridnya, para sahabat dan kerabatnya, baik keluarga An-Nahdiyah, Al-Islahiyah, Al-Halimiyah, semua merasa kehilangan beliau. Mudah-mudahan kita dipertemukan dan dikumpulkan bersama beliau nanti dari kiamat. Karena almar'u ma'aman ahabba bihi yaumil qiyamah. Seorang akan dikumpulkan bersama para pencinta-pencintanya dari kiamat kelak. Maka mudah-mudahan mari kita hadiahkan sekali lagi para al-fatihah buat almarhum. Semoga almarhum yang aman pada bulan suci Ramadan ini diabadikan keamanannya sampai masuk ke Jannatul Firdaus bersama kita mengikuti para ulama dan aulia. Karena begitulah yang pernah disabdakan Rasulullah, idza talabtumul jannata fatlubul firdaus. Kalau kalian menginginkan surga, mintalah surga Firdaus, karena Jannatul Firdaus itulah tempat para ulama dan para aulia. Mudah-mudahan menjadi kenyataan. Bi barakatil Fatihah.